Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fans pemburu iblis silahkan merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Tanjiro yang mencium bau dan mulai menemukan tempat persembunyian dari tubuh iblis yang kelima milik Han Tengu. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 114 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 114 ini Tanjiro bekerja sama dengan Genya untuk memenggal inti kloningan dari Han Tengu. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan Tanjiro yang berencana mengejar di mana tubuh iblis yang kelima bersembunyi. Sayangnya dia kesulitan karena diganggu oleh kilatan petir yang Sekido keluarkan. Tanjiro meminta Genya untuk mengejar iblis tersebut yang saat ini sedang bersembunyi di sekitar semak-semak hutan. Dia menginstruksikan kepada pemburu iblis itu untuk pergi ke arah timur laut. Sedangkan Tanjiro akan melindungi Genya dari kilatan petir yang menyerang mereka tersebut. Mendengar informasi itu, dengan sigap Genya segera menuju lokasi yang Tanjiro tunjukkan. Nezuko dimintai Tanjiro untuk segera membantu pemburu iblis itu dan melindunginya dari serangan para kloningan Han Tengu yang sedang menyerang. Melihat apa yang akan para pemburu iblis itu lakukan, dengan senjata kipasnya, Karaku kembali menghempaskan mereka semua. Akibat terkena serangan itu, Tanjiro juga terhempas. Tapi dengan sigap dia segera memegang potongan batang pohon yang tersisa agar tidak terhempas lebih jauh. Saking kencangnya hempasan udara yang berhembus, membuat Tanjiro sampai menancapkan pedangnya ke tanah. Dia menyadari jika setelah hempasan udara itu berakhir, Sekido akan melancarkan serangan lanjutan demi menghentikan aksi yang akan mereka lakukan. Namun dengan cepat Nezuko mencoba menyerang iblis tersebut dari arah samping. Akan tetapi dia langsung dihentikan oleh tombak yang Aizetsu lancarkan. Aizetsu terus mendorong Nezuko. Bahkan iblis itu mengunci pergerakan adik dari Tanjiro tersebut dengan cara menembus batang pohon yang ada di dekatnya. Tapi dengan sigap Tanjiro malah maju dan berhasil memotong tangan kiri Sekido dengan tarian dewa bara apinya itu. Sekido telah menyadari serangan barusan. Dia merasa jika bocah pemburu iblis itu telah mengeluarkan gerakan yang lebih cepat daripada sebelumnya. Namun dalam benaknya, berdasarkan informasi yang dia dapat saat awal bertemu dengan mereka tadi, Tanjiro memang memiliki refleks yang luar biasa. Sekido merasa jika Tanjiro juga berhasil beradaptasi dalam pertarungan secara langsung, dan hal itu membuatnya mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya di saat-saat kritis seperti sekarang. Tidak sampai di situ, Tanjiro juga berhasil menebas tubuh dan sayap dari Urogi pula. Serangan itu seketika membuat iblis tersebut langsung terjatuh tidak berdaya. Di sisi lain, Nezuko mencoba menahan Aizetsu. Dia memegang kepala iblis itu dan langsung mendekap iblis tersebut agar tidak kabur. Setelah itu, Nezuko membakar Aizetsu dengan jurus darahnya. Aizetsu yang menerima serangan telak itu seketika berteriak kesakitan dan tubuhnya seperti mengalami luka bakar dalam skala besar. Melihat para rekan kloningannya terpojok, Sekido mencari Karaku. Karena di saat seperti ini, kekuatannya sangat dibutuhkan. Benar saja, dengan cepat Karaku muncul di hadapan Tanjiro dan balik menyerang pemburu iblis itu dengan hempasan kipasnya. Seketika serangan tersebut berhasil menahan Tanjiro hingga dia membentur tanah dengan sangat keras. Beberapa saat setelah berhasil menjatuhkan pemburu iblis itu, Karaku berencana menyerang Nezuko yang sedang menyudutkan Aizetsu tersebut. Akan tetapi di luar dugaan, tangan Karaku tiba-tiba terpotong. Iblis itu menyadari meski tersudut, ternyata Tanjiro masih sempat saja menebas tangan kanan dari iblis itu. Melihat tangannya berhasil dilukai, seketika Karaku langsung menginjak kepala Tanjiro dengan sangat keras. Tanjiro yang dilukai seperti itu tetap menginstruksikan kepada Genya untuk terus mengejar iblis kelima yang mereka targetkan. Sedangkan Genya yang telah sampai di dalam hutan itu berlarian dan mencari area sekitar. Dia bertanya-tanya, di mana keberadaan dari iblis yang Tanjiro maksudkan. Pemburu iblis itu sempat bingung sesaat karena kesulitan menemukan iblis yang mereka cari. Dengan sulitnya mencari iblis itu membuat Genya bertanya-tanya, apakah ini semacam jurus dari mereka yang membuatnya sampai kesulitan menemukan keberadaan dari tubuh iblis yang kelima tersebut. Sambil terus mencari di mana iblis itu bersembunyi, Genya juga merasa jika semakin lama pertarungan ini berlangsung, maka semakin banyak pula tenaga yang dia buang. Dari kejauhan, Tanjiro yang masih mencoba menahan para kloningan Han Tengu itu berteriak dan menginstruksikan kepada pemburu iblis tersebut untuk bergerak ke arah barat sisi sebelah kanan.
Tanjiro menambahkan jika iblis yang mereka buru sudah ada di dekat Genya, tapi posisinya berada di bawah. Mendengar perkataan tersebut, seketika Genya langsung melihat ke arah yang Tanjiro instruksikan dan menoleh ke bawah. Akhirnya pemburu iblis itu menemukan tubuh kloningan iblis yang kelima itu. Genya terkejut dengan wujud dari iblis tersebut. Ukurannya amat sangat kecil. Sedangkan si iblis yang keberadaannya telah diketahui itu langsung panik dan segera bergegas untuk melarikan diri. Melihat aksi yang Hantengu lakukan, dengan sigap Genya langsung menembaki iblis itu. Sayangnya saking kecilnya ukuran tubuh iblis tersebut membuat tembakannya sulit untuk mengenai sasaran. Genya tidak habis pikir, apakah iblis kecil itu adalah tubuh utama dari keempat iblis yang mereka hadapi tadi? Sambil terus berlari, Genya merasa ragu jika dia akan mampu mengejar iblis tersebut, karena besar tubuh dari makhluk itu seukuran dengan tikus. Genya tidak terima dengan keadaan yang terjadi. Keempat kloningan iblis Hantengu benar-benar kuat. Di sisi lain, iblis kecil yang dia kejar ini seperti telah mengendalikan mereka semua. Bermain kejar-kejaran selagi bertarung melawan keempat kloningan iblis itu sangat merepotkan. Genya mulai paham kenapa para pemburu iblis yang melawan Hantengu selama ini selalu mati. Itu dikarenakan inti dari tubuh iblis tersebut selalu bersembunyi agar tidak ketahuan. Sedangkan keempat kloningan yang ada segera menghabisi para pemburu iblis secepat mungkin sebelum mereka menyadari kelemahan dari kelima kloningan itu. Beberapa saat setelah mengejar iblis kecil tersebut, Genya berhasil menjangkau dan mencoba menebas leher Hantengu. Akhirnya pedangnya berhasil mengenai leher si iblis. Seketika pula Hantengu langsung berteriak kesakitan. Dalam benaknya Genya merasa jika dia akan mampu membunuh iblis tersebut, dan setelah ini pertempuran akan segera berakhir. Namun di luar dugaan, leher dari iblis tersebut terlalu keras sehingga membuat pedang milik Genya malah patah. Genya terkejut. Dalam benaknya dia merasa jika dia tidak akan mampu memenggal iblis kecil tersebut. Genya merasa kecewa dengan keadaan yang terjadi. Leher dari iblis kecil itu seperti sangat tebal sampai dia tidak bisa memenggal kepalanya dengan pedang. Genya mencoba cara lain. Dengan sigap dia mencoba menyerang iblis itu lagi dengan menembakinya beberapa kali. Setelah mencoba menyerang dengan tembakan tersebut, anehnya tembakan yang Genya lancarkan juga tidak berefek apa-apa bagi Hantengu kecil itu. Genya makin terkejut sekaligus kebingungan bagaimana caranya mengalahkan iblis kecil tersebut. Namun tiba-tiba dari belakang pemburu iblis itu, Sekido muncul dan mencoba menyerang Genya dengan tombaknya. Dia berencana memberikan serangan fatal seperti saat menyerang Tanjiro sebelumnya, agar pemburu iblis itu dapat langsung terbunuh. Genya menyadari dengan kemunculan iblis itu. Sayangnya dia terlalu lama dalam menghadapi Hantengu kecil tadi, sehingga membuatnya kehabisan banyak waktu. Membuatnya seperti tidak mampu untuk menghindari serangan tersebut. Dia merasa jika kepalanya terkena serangan itu, maka Genya akan benar-benar mati, karena kepala dari pemburu iblis itu tidak bisa dia regenerasikan. Sesaat Genya teringat dengan kakaknya Sanemi, sang pilar angin. Dia sebenarnya bermimpi ingin menjadi pilar agar kakaknya mengakui kekuatan yang Genya miliki. Selain itu, Genya juga ingin meminta maaf kepada kakaknya tersebut, khususnya atas kejadian beberapa tahun yang lalu. Diperlihatkan Genya yang saat itu sedang memeluk seorang wanita yang telah terbunuh, dan di hadapannya ada Sanemi yang sedang membawa pisau, berdiri di hadapan mereka berdua dengan dilumuri banyak darah. Kejadian masa lalu apa yang membuat Genya ingin meminta maaf kepada kakaknya tersebut? Apakah nanti akan dijelaskan pula asal-usul kenapa Genya bisa berubah menjadi setengah iblis seperti itu? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 114 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 114 yang endisinya memperlihatkan Genya yang hampir dibunuh oleh Sekido dari belakang, dan sesaat dia seperti mengingat masa lalunya, yang saat itu Genya sedang memeluk seorang wanita yang telah terbunuh, dan di hadapannya ada kakaknya Sanemi yang membawa pisau dengan dilumuri banyak darah. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.